نسوه ولن يأتينا ويقضي حاجاتنا ويقبل دعواتنا ويسر صدورنا ويسر أمورنا في الدنيا والدنيا والآخرة ويفتح لنا فتوى العارفين ويرزقنا فهم النبيين ويحفظ المرسلين والفضل حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته ثم إلى روح سيدنا إمام المهاجر الأربعة أحمد بن عيسى وسيدنا الأستاذ العظيم الفقيه المقدم محمد بن علي البعلوي ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن عبد الحداد والحبيب أحمد بن زين الحبشي ثم إلى روح الحبيب أحمد بن عمر بن اسماعيل والحبيب عبد الله بن عمر السيتي والحبيب حسن بن عبد الله السيتي وسيد محمد بن علي المالكي الحسني والحبيب عبد القادر بن أحمد بن الفقيه والحبيب عبد الله بن عبد القادر بن الفقيه ثم إلى روح الحبيب حسين بن أبو بكر عيدروس ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن حسين العطاس والحبيب عمر بن محمد بن فتح العطاس والحبيب حسين بن عمر العطاس والحبيب سالم بن أحمد بن جدد وسلم وكريم الفاتحة على نية أن الله يفتح لنا فتح العارفين يا الله ويفقهنا وأعلنا في الدين الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة إلى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الذي أكرمنا بهذا المجلس الخير والحمد لله على وصول هدايتي ورحمتي ونفاحتي وجوده وكرامي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. Amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Nurul Amal yang insyaallah senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan hidayah dan juga taufik, kemudahan untuk meniti jalan-jalan keselamatan dunia akhiratnya, dan semoga keberkahan tersebut juga meliputi daripada keluarga kita hingga anak keturunan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Karena apa yang kita lakukan pada subuh kali ini merupakan satu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita selaku hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita dari tiada menjadi ada, kemudian diberikan rezeki, dan juga wahafidhana minal afat, kita sudah dijaga dari malapetaka. Dan sekian banyak di antara kita yang bermaksiat kepada Allah Ta'ala, tapi kita diberikan kesempatan untuk bersyukur atas nikmat hidup ini, menuntut ilmu, memahami ajaran agama Allah Subhanahu wa taala, yang semuanya itu menjadi penuntun agar kita bisa kembali ke kampung akhirat kita dalam keadaan memperoleh kebahagiaan hidup dan kesuksesan hidup dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Bahkan di dalam kitab Risalah Adabus Sulukil Murid yang dikarang oleh Sayyidina Imam Qutbil Irsad wa Ghuthil Bilad wal Ibad Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau adalah seorang ulama besar yang lahir di kota Tarim di Hadramut di Yaman Selatan, yang mana beliau adalah sosok daripada cucu baginda Nabi SAW yang mata rantai nasab beliau menyambung kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau telah mengarang banyak kitab, yang kitab-kitab beliau sangat berguna
menerangkan daripada aib-aib kita, kekurangan-kekurangan kita, hingga kita bisa melengkapi kekurangan tersebut, memperbaiki diri kita agar menjadi jiwa-jiwa yang pulang ke kampung akhirat dalam keadaan jiwa yang mutmainnah, yang tenang, yang ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala, yang buahnya adalah Allah meridhai daripada jiwa-jiwa tersebut. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad menjelaskan dalam kitabnya tersebut, Risalah Adabus Sulukil Murid, artinya kalau ada kitab, ada risalah. Kalau kitab itu kumpulan ilmu yang jumlahnya banyak, kalau risalah itu lembaran-lembaran kecil daripada ilmu. Maka dalam pasal ini Habib Abdullah mengatakan, i'lam anna awwala tariq ba'ithun gawiyyun yuqdhafu fi qalbil 'abdi yus'iduhu wa yuqalliquhu wa yahussu 'ala al-iqbali 'ala Allah wa daril akhirah wa 'ala al-i'radi 'anid dunya wa amal khalqu mas'uluna fi min amaratiha wa jam'iha wa tamattu'i bi syahawatiha wal ightirari bi zakhariha. Ketahuilah bahwasanya permulaan jalan, satu langkah kaki kita berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita ini berjalan menuju apa? Menuju untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ar-ridha a'la ma'aribu. Keridhaan Allah adalah paling tingginya kebutuhan yang dibutuhkan seorang hamba ketika hidup di dunia. Kalau orang hidup meskipun lahiriahnya sukses secara duniawinya, tapi ketika pulang ke kampung akhirat tidak mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah orang yang rugi. Orang butuh makan, orang butuh minum, orang butuh pakaian, orang butuh tempat tinggal, orang butuh kenyamanan, tapi keridhaan adalah puncak yang harus kita butuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya diajarkan sama ulama dan juga diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inna nas'aluka ridha. Ya Allah, kami mohon kepadamu keridhaanmu dan juga masuk jannah. Tapi kalau yang punya jannah tidak ridha, tidak nyaman. Sama kalau kita bertamu ke rumah seseorang, kita nikmati jamuannya, tapi yang punya rumah tidak suka sama kita, tentu kita tidak nyaman. Makanya Rabiatul Adawiyah, ya Allah, saya masuk jannahmu, ingin masuk jannah bukan karena berharap dengan kenikmatan jannah. Saya takut neraka, tidak mau masuk neraka bukan karena takut dengan neraka, tapi saya beribadah bukan karena takut neraka, tapi saya memang beribadah karena Engkau layak untuk disembah. Dan juga beliau mengatakan, lebih baik aku dilemparkan ke dalam neraka tapi Allah ridho, asalkan jangan masuk ke dalam jannah sedangkan Engkau marah kepadaku. Sebetulnya neraka itu yang ditakuti bukan apinya, bukan siksaan-siksaan para malaikat zabaniyahnya, tapi yang ditakuti di dalam neraka adalah adanya murka Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh, malaikat itu yang menyiksa di dalam neraka, dia tidak ikut terkena efek daripada dahsyatnya neraka. Bahkan dalam riwayat-riwayat hadis disebutkan bahwa setiap hari penghuni jannah itu diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengunjungi kepada neraka. Mereka diberikan hak syafaat, menolong daripada mungkin keluarganya, teman-temannya,
yang mungkin mereka bisa berikan pertolongan. Sampai ada orang ketika penghuni jannah masuk ke dalamnya, didapati ada orang yang dia kenal di dunia. Dia tegur, masih ingatkah kamu dengan saya? Siapa ya kamu? Dulu kamu pernah bantu saya, waktu saya kehausan kamu kasih air sama saya. Oh iya. Akhirnya ini si fulan yang ahli jannah, dan sekarang saya membalas jasa-jasa engkau telah memberikan air kepada saya ketika di dunia. Saya minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar membebaskan engkau di dalam neraka. Jadi penghuni jannah masuk ke dalam neraka, neraka yang digambarkan neraka sakor itu yang paling ringan siksanya. Satu langkah kaki masuk menginjakkan neraka sakor, maka otak kita sudah mendidih. Tapi kunjungan penghuni jannah tidak berdampak apapun ketika mereka masuk ke dalam neraka. Bahkan orang-orang mukmin yang benar-benar mukmin sejati, ketika mereka melewati jembatan Shirathul Mustaqim dan di bawahnya ada neraka jahanam, maka neraka jahanam berkata, hai mukmin, cepat-cepat jalanlah kamu di jembatan Sirat, cepat-cepat jalan, karena cahayamu bisa membakar saya, cahayamu bisa menyiksa saya. Justru neraka merasa takut dengan orang-orang yang mukmin. Jadi bukan siksa neraka itu yang berbahaya, tapi karena ada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang berbahaya. Itulah yang harus kita takutkan. Karenanya kita jangan sepelekan maksiat sekecil apapun. Karena Allah menyembunyikan 3 hal pada 3 hal yang lainnya. Allah menyembunyikan keridhaannya di dalam ketaatannya. Maka jangan kita remehkan sekecil apapun ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun itu hanya menyingkirkan gangguan di jalan seperti beling, seperti paku dan lain sebagainya. Karena bisa jadi di perkara yang kecil itu Allah menyembunyikan keridhaannya untuk diri kita. Sama seperti Sayyidina Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, beliau ketika telah meninggal dunia, beliau dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan beliau ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bima ghafartu lak, dengan apa aku telah mengampuni engkau ya Ghazali. Akhirnya Imam Ghazali menyebutkan satu persatu amalan-amalan besarnya. Oh mungkin karena ibadah sholat malam saya, oh mungkin karena puasa sunnah saya, oh mungkin karena saya mengarang kitab banyak. Allah Ta'ala bilang bukan. Akhirnya Imam Ghazali bertanya, ya Allah, bima ya Rabb, dengan apa ya Rabb? Akhirnya Allah jelaskan, di saat engkau di satu malam hari ketika engkau sibuk mengarang kitab yang engkau buat, pada saat itu ada seekor daripada lalat, dia hinggap di tinta pena kamu dan dia mengisap daripada tinta tersebut hingga dia kenyang, dan kau membiarkannya dengan penuh rasa rahmat kepadanya. Dengan sebab itulah aku mengampuni engkau. Dengan sebab itulah aku memasukkan keridhaanku kepada dirimu. Termasuk juga Imam Dala Asyibli ketika sudah meninggal dunia, dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditanya sebab-sebab Allah mengampuni dirinya. Dia juga menjelaskan amal-amal besarnya. Oh mungkin karena setiap hari saya memberikan 1000 roti kepada fakir miskin. Bukan. Oh mungkin karena ibadah sholat saya, puasa saya. Bukan. Akhirnya dengan apa ya Rabb? Allah menjelaskan, ingatkah engkau pada satu malam engkau berjalan di lorong-lorong kota Baghdad? Pada saat itu cuaca begitu dingin sekali dan turun hujan begitu deras. Pada saat engkau berjalan pada malam hari tersebut, engkau mendapati Hirah, seekor anak kecil yang sedang kedinginan, yang kelaparan, yang hampir merenggut nyawanya. Pada saat itu engkau dengan
ambil ya, kucing tersebut, anak kucing tersebut, engkau masukkan dalam kam lengan bajumu, engkau peluk dengan eratnya dan engkau bawa ke dalam rumahmu. Lalu engkau hidupkan perapian di dalam rumahmu, di dapurmu, dan engkau dekatkan anak kucing itu ke dekat daripada perapian tersebut sehingga hangat tubuhnya, dan engkau buatkan daripada susu yang hangat dan engkau minumkan kepada anak kucing tersebut. Dan dengan sebab kasih sayangmu kepada seekor anak kucing tersebut, aku mengampuni dosa-dosamu dan memaafkan kesalahanmu, dan aku meridhoi engkau sebagai hamba. Jadi kita jangan pernah meremehkan sekecil apapun ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak tahu keridhaan Allah taala disembunyikan pada ketaatan mana. Yang berikutnya, Allah menyembunyikan kemaksiatannya, kemurkaannya di dalam kemaksiatan kepadanya. Maka jangan remehkan kemaksiatan sedikit apapun. Maksiat apapun, mau besar, mau kecil, yang kecil saja, maka itu adalah satu waktu yang mengantarkan kepada kesialan buat kita. Satu waktu kita bermaksiat kepada Allah di dunia, itu akan menyebabkan penyesalan yang luar biasa. Kalau satu waktu kita tidak gunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu menjadi penyesalan buat penghuni jannah. Bagaimana dengan kemaksiatan yang kita buat ketika di dunia ini? Mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi ketika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita mengetahui bahwa Allah melihat kita, sungguh itu sama saja merupakan ejekan besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Habib Abdullah menjelaskan, yang ketiga tadi adalah Allah menyembunyikan para kekasihnya di dalam khalayak ramai. Maka jangan kita meremehkan, menghina daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, siapapun dia. Meskipun dia non muslim, jangan kita merasa lebih mulia daripada dia. Karena kita tidak tahu akhir hidup kita. Ada salah satu pesan daripada sahabat guru saya Al-Habib Abdul Ghadir bin Syekh Al-Jufri. Beliau pernah berpesan kepada saya, ya Aba Hanifah, jangan kamu pernah mencoba menilai orang lain, karena seorang hamba tidak memiliki hak untuk menilai orang lain. Yang berhak menilai orang lain hanyalah Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala. Coba kamu lihat di depan kita, ada seorang pedagang martabak. Malam hari ini kita hanya mengenal abang itu hanya sebatas pedagang martabak dan tidak lebih daripada itu. Tapi bisa jadi Allah Subhanahu wa taala memandang pada malam hari ini atau besok hari, Allah memandang dengan kasih sayangnya dan mengangkat hamba tersebut, abang tersebut sebagai kekasih daripada kekasihnya. Dan kita tidak tahu akan hal tersebut. Dan kita bisa jadi yang sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi kita jatuh dari pandangan Allah Subhanahu wa taala, mungkin karena sifat sombong kita, mungkin karena sifat bangga terhadap amal perbuatan kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala angkat kemuliaan tersebut, sehingga kita jadi orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai beliau menggambarkan ada artis Inneke Koesherawati, dulu artis bintang film panas, tapi hidayah datang kepada dirinya sehingga ditawarkan uang puluhan juta sebelum zamannya Krismon untuk iklan sampo untuk buka auratnya, tapi dia tidak mau membeli ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dunia yang sedikit. Ini salah satu bukti kita tidak tahu. Ada satu kisah juga yaitu Sayyidina Imam Al-Qutub Al-Habib Abu Bakar
bin Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidarus Al-Adani. Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Aidarus Al-Adani di kota Aden di Hadramut, di Yaman. Beliau salah satu keramatnya, keramat kewalian beliau adalah menurunkan hujan susu. Sampai sekarang dimuseumkan, kalau nggak salah di Museum Syria, itu masih ada itu susunya dan tidak basi sampai sekarang. Padahal jarak dengan kita itu kurang lebih sekitar 400 tahunan. Jadi kota Aden dulunya itu dihuni oleh para wali. Kalau bukan para wali, tidak bisa masuk kota Aden. Sehingga Al-Habib Abu Bakar Al-Idrus ini ketika masa mudanya diusir sama abahnya Al-Habib Abdullah Al-Idrus. Karena Al-Habib Abu Bakar sudah memiliki makom kewalian yang tinggi. Dan adab bagi seorang wali tidak bisa hidup berdampingan yang mana mereka sama-sama memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Habib Abu Bakar anaknya ini disuruh pergi dari rumahnya. Akhirnya beliau hijrah ke kota Aden. Ketika ingin masuk ke kota Aden, dihalangi oleh pengawal penjaga kota Aden dengan mengatakan, "Hadza baladul auliya." Ini adalah negerinya para wali, kotanya wali, tidak boleh masuk ke dalam kota ini kecuali seorang wali. Maka Habib Abu Bakar bilang, "Ana wali bin waliyillah." Saya ini kekasih daripada kekasih Allah. Maka karamatun, apa karamah kamu? Kalau wali pasti ada karamahnya, jangan sekedar mengaku. Akhirnya pada saat itu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, "Ya Rabb, ana ibni Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus subbil laban. Ya sama subbil laban. Ya Allah, saya ini putranya Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus, wahai langit, turunkanlah hujan susu." Dan langsung pada saat itu hujan susu. Jadi para wali Allah ini ya, mereka bisa mengeluarkan kemuliaan tersebut karena merupakan bagian daripada mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Karena ulama ummati kaba'di bani Nabi min Bani Israel. Ulamanya umatku, kata Nabi, adalah seperti sebagian daripada nabi-nabinya Bani Israel. Jadi Nabi Isa alaihissalam bisa menghidupkan orang mati. Karena di zamannya Nabi Isa alaihissalam itu pertabiban yang lebih menonjol. Sehingga Allah melengkapi kenabian Nabi Isa alaihissalam harus dengan ilmu pertabiban. Supaya menarik hati-hati masyarakat di zaman Nabi Isa alaihissalam mau ikut kepada Nabi Isa alaihissalam. Maka salah satu mukjizat Nabi Isa alaihissalam diantaranya adalah mengobati orang yang buta, mengobati orang yang kusta, dan juga puncaknya bisa menghidupkan orang yang mati. Dan juga ulamanya umat Nabi Muhammad SAW, salah satu karamanya bisa menghidupkan orang yang mati. Di antaranya adalah Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus Al-Adani, yang mana beliau pernah menghidupkan istrinya yang sudah meninggal dunia. Termasuk juga Sayyidina Qutbir Rabbani wal Gawthis Samadani, Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Ketika ada perdebatan antara orang muslim dan non-muslim yang membangga-banggakan, yang satu membanggakan Nabi Isa, yang satu membanggakan Nabi Muhammad SAW. Yang membanggakan Nabi Isa alaihissalam dengan menyatakan karena Nabi Isa menghidupkan orang yang mati. Akhirnya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jalani yang lewat pada saat itu menengahi. Ada apa ini ribut-ribut? Oh ini ya Syekh. Dia bilang Nabi Muhammad kalah sama Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang mati. Akhirnya Syekh Abdul Qadir bilang, "Hai fulan, gak usah jauh-jauh deh.
Saya ini bukan nabi, tapi saya adalah pengikut dan umatnya Nabi Muhammad SAW. Kalau mau membuktikan kemuliaan Nabi Muhammad SAW, ente cari deh kuburan yang sudah paling lama dikubur. Akhirnya dicari, didapat, sudah, ini kuburan. Akhirnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bilang sama orang itu, ayo fulan, karena mughniyan, bahwasanya orang yang dikuburkan di depan kita ini adalah seorang penyanyi dulu waktu hidup. Kalau saya bisa hidupkan orang ini yang ada dalam kubur ini bangkit lagi, apakah kamu mau masuk Islam? Oh iya, kalau kau bisa perlihatkan, iya. Akhirnya Syekh Abdul Qadir bilang, dulu Nabi Isa alaihissalam menghidupkan orang mati, kalimat yang dia ucapkan apa? Oh, ihya bi'izni. Dia bilang hiduplah dengan izin, ihya bi'iznillah. Hiduplah dengan izin Allah. Akhirnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap Allah yang menghidupkan, dia cuma wasit. Dia katakan ihya bi'izni, hiduplah dengan izin saya. Pada saat itu langsung bangun, langsung menyanyi ini orang yang dalam. Ini salah satu bentuk kemuliaan daripada umat Nabi Muhammad SAW dan bagian daripada kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad juga menghidupkan orang mati, termasuk yaitu ayahanda dan ibunda tercinta beliau yang dibangkitkan, dibangunkan dari kuburnya, kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi banyak kisah-kisah tersebut yang menunjukkan daripada kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Maka Habib Abdullah menjelaskan, ketahuilah bahwa satu langkah pertama menuju Allah Subhanahu wa taala yaitu Allah mengirim bala tentaranya berupa satu pembangkit yang kuat yang ditanamkan di dalam hati, yang menggerakkan seorang hamba, hati hamba tersebut untuk menghadapkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan negeri akhirat. Satu rasa yang menggerakkan hatinya tiba-tiba tersadarkan, oh saya harus, tujuan hidup saya adalah menyembah Allah. Tujuan hidup saya adalah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan saya adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan dunia, bukan memakmurkan dunia, tapi adalah juga wadaril akhirah, memakmurkan negeri akhirat. Karena itu negeri yang sebenar-benarnya yang kami akan tempati. Ad-dunya sabilul masluk. Dunia adalah jalan yang dilewati. Namanya jalan yang dilewati, tidak ada kita menginap, ya singgah paling cuma sebentar saja untuk menghilangkan rasa lelah ataupun berteduh. Karena tujuan dari perjalanan dunia adalah kembali ke kampung akhirat. Dan juga satu rasa yang menggerakkan hati untuk berpaling dari kesenangan dunia. Boleh menikmati dunia, hanya dunia-dunia yang mubah yang boleh di dalam syariat untuk menikmatinya. Dan juga satu rasa untuk berpaling dari makhluk, dari sibuk dengan makhluk, dan juga sibuk mengumpulkan dunia, memakmurkan dunia. Jadi kalau ada satu rasa di dalam hati kita, sadar, menggerakkan hati kita untuk mau menghadapkan hati, jiwa kita, raga kita untuk kepada Allah Subhanahu wa taala dan negeri akhirat. Dan satu rasa membuat kita ini berpaling dari kenikmatan duniawi. Karena kenikmatan duniawi akan selesai dengan hadirnya kematian. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib katakan,
Inna ni'amad dunya qad afsada 'ala nasi na'imah. Inna hadzal maut qad afsadat 'ala nasi na'imah. Sesungguhnya kematian ini telah merusak kenikmatan yang dirasakan manusia di dunia. Famalakum la taltamisuna ni'aman la mauta ba'dah. Maka kenapa kalian tidak mencari kenikmatan yang kenikmatan tersebut tidak akan habis ketika kematian datang kepadanya. Kalau sudah mati sudah nggak bisa merasakan nikmatnya. Ini kopi susu atau teh, tidak lagi bisa menikmati ya, tahu macam ya. Tidak bisa lagi nikmati itu semua. Kenapa kata Imam Ali kita tidak mencari kenikmatan yang tidak akan pernah habis setelah kematian, yaitu nikmat jannah. Kenikmatan yang setiap saat, setiap waktu terus bertambah dan terus bertambah, tidak ada puncak penghabisan. Jadi ini nikmat yang besar. Kita mau hadir sholat subuh berjamaah, itu nikmat dari Allah, satu rasa yang digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang sampai usia 70 tahun, 80 tahun, bahkan kematian datang menghampirinya, dia tidak merasakan satu rasa pun untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita alhamdulillah ada satu rasa tersebut, dan ini merupakan fadlu min Rabbih, adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hasil usaha kita, tapi rasa itu adalah Allah yang menghadirkan kepada kita semua. Jadi kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, jagalah ini bala tentara Allah, jagalah pasukan Allah yang dikirim untuk membantu kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaganya bagaimana? Yaitu dengan jalan kita dekat kepada para ulama, hadir dengan majelis-majelis ilmu seperti ini. Karena hadir dengan para ulama bagaikan medan magnet yang menarik. Kehadiran sosok ulama itu menarik hati kita, menarik perilaku kita, menarik lisan kita untuk berperilaku, untuk memiliki niat, untuk berkata-kata sebagaimana tabiat kelakuannya para ulama tersebut. Jadi insya Allah kalau pertemuan-pertemuan berikutnya nanti saya jelaskan fadilah daripada majelis-majelis ilmu. Karena kita masuk bulan Rajab. Bulan Rajab dikenal dengan sebutan Syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis Nabi SAW telah bersabda, Rajabun syahrullah wa sya'banu syahri wa ramadanu syahrul ummati. Rajab adalah bulannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa disebut sebagai bulannya Allah? Karena di bulan Rajab ini Allah Subhanahu wa ta'ala membentangkan ampunannya lebih luas dibandingkan di bulan-bulan yang lain. Maka bulan Rajab adalah bulannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bulan Sya'ban adalah syahri, bulanku, kata Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena di bulan Sya'ban turun surat Al-Ahzab ayat 56 yang merupakan perintah bersolawat kepada Nabi SAW. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka disebut bulan yang banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Wa ramadhanu syahrul ummati. Sedangkan bulan Ramadan adalah bulan umatku. Kenapa? Karena bulan Ramadan pada tanggal 17 Ramadan adalah diturunkan, adalah nuzulul Quran, diturunkannya Al-Quran.
Dan itu Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW sampai berlaku sampai hari kiamat. Kalau nabi-nabi yang lain mukjizatnya sudah berakhir, dengan kematian mereka sudah berakhir mukjizat-mukjizat mereka. Tapi Al-Quran mukjizatnya tetap lestari sampai hari kiamat. Jangan sembarangan kalau ada kiai-kiai bilang Al-Quran tidak relevan lagi katanya. Al-Quran tidak sesuai lagi dengan zaman. Ya Allah, Al-Quran itu berlaku sampai hari kiamat. Al-Quran berbicara masa lalu, sekarang dan akan datang. Yang belum terjadi saja dibahas. Bagaimana ketinggalan zaman? Yang belum masuk zamannya saja dibahas. Jadi hati-hati, karena bisa jatuhnya nanti kita jatuh murtad. Maka para ulama mengatakan Rajabun syahruz zar'i, bulan Rajab adalah bulannya bercocok tanam. Bulan Sya'ban adalah syahruz saqi, bulannya menyiram tanaman dan merawat tanaman. Wa Ramadan, dan bulan Ramadan adalah syahrul hasad. Kalau orang sudah menggemburkan tanah supaya subur, menghilangkan rumput-rumputnya, menghilangkan segala hal yang menghalangi kesuburan tanahnya, kemudian dia tanam bibit, kemudian dia siram tiap hari, kemudian dia rawat dari segala hama yang mengganggu, maka dia layak untuk memanen. Maka jangan mimpi mendapatkan malam Lailatul Qadar dengan hanya mengejar di 10 malam daripada malam ganjil di bulan Ramadan. Mimpi. Bagaimana dia mau memanen anugerah-anugerah buah-buah ketaatan yang besar di dunia kalau dia tidak menanam pohon di bulan Rajab. Jadi dari sekarang nih kita diberi nikmat masuk bulan Rajab, perbanyak pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kotoran-kotoran dalam hati kita sebagai tempat masuknya anugerah Allah, limpahan rahmat Allah, berupa cahaya-cahaya Allah bisa masuk dalam wadah hati kita ini yang bisa menampung keluasan keagungan Allah, ya. Kemuliaan Allah ini bisa ditampung dengan hati kita, anugerah-anugerah Allah ditampung hati kita. Maka hanya hati-hati yang bersih perlu dicuci, dibersihkan dengan istighfar. At-taibu minadz-dzambi kama man la dzamba lahu. Orang yang bertobat dari dosa-dosanya maka seperti tidak punya dosa. Jadi istighfar adalah seperti sabun yang membersihkan daripada hati kita yang kotor. Kalau sudah bersih, maka istighfar akan menjadi sebagai penjernih, pengkilat, semakin cemerlang hati kita. Maka sama seperti tanah harus dibersihkan dulu. Jadi kita juga perlu bersihkan diri kita untuk bisa masuk ke bulan Ramadan, bulan suci dalam keadaan suci. Kita bersihkan dari bulan Rajab. Perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para ulama menjelaskan, manggama bi hurmati Rajabin wafaqahu Allah lil qiyami bi hurmati Sya'ban. Barang siapa yang mendirikan, menunaikan daripada hak-haknya bulan Rajab, yaitu memenuhi daripada kehormatannya bulan Rajab, dia menghormati bulan Rajab, maka ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan taufik, memberikan kemudahan kepada orang tersebut bisa menghormati bulan Sya'ban. Wa man qama bi hurmati Sya'ban wafaqahu Allah lil qiyam bi hurmati Ramadan. Dan barang siapa yang menghormati bulan Sya'ban, maka buahnya Allah akan berikan kemudahan baginya bisa menghormati bulan Ramadan. Wa man qama bi hurmati Ramadan
hafizahullahu min Ramadan ila Ramadan. Dan barang siapa yang menghormati bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga orang tersebut dari satu Ramadan kepada Ramadan berikutnya. Artinya dia akan dipanjangkan umurnya. Dan dia akan mencapai apa-apa yang dicapai daripada magom, kedudukan-kedudukan dari para pencinta Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara menghormati bulan-bulan tersebut? Yaitu dengan jalan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan bulan tersebut, mengagungkan perintah-perintah Allah, dan juga mengagungkan dan melaksanakan perkara-perkara yang sunnah di bulan-bulan tersebut, dan juga harus disertai menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya disunahkan kita baca Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Kita baca istighfar Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Rabbi firli warhamni, Rabbi firli, ya Allah ampunilah dosa saya. Warhamni, rahmatilah saya. Wa tub alayya, dan berikanlah pertobatan kepada saya. Dibaca 100 kali, minimal 70 kali. Dan juga ada amalan di dalam bulan Rajab. Ini untuk urusan fulus ini. Urusan fulus cepat ini. Kalau diamalkan, insya Allah jaminannya selama 1 tahun ke depan. Ini bulan Rajab, ketemu bulan Rajab ke depan, selama sepanjang tahun itu, insya Allah tidak akan kosong uang. Amalannya apa? Terdapat di dalam Kanjun Nazah Wasurur, dan juga dijelaskan di dalam kitab An-Nujumuz Zahirah karya Al-Habib Zaid bin Ibrahim bin Smith. Li'ibqa'i durraihimah fi jami'i sanatil ityan bihadadik. Untuk melestarikan harta, melestarikan uang, tidak kosong uang di dalam sepanjang tahun, yaitu membaca zikir sebanyak 35 kali di akhir Jumat di Rajab, di bulan Rajab. Nanti jatuhnya kalau nggak salah tanggal 21 April. Itu Jumat terakhir di bulan Rajab. Apa yang dibaca dan kondisi apa kita melakukannya? Halal khutbatil tsaniyah, pada saat khatib berkhutbah di khutbah yang kedua. Diri khutbah pertama, selesai khutbah pertama duduk sebentar, baru naik khutbah kedua. Ketika khatib sudah berdoa, bukan pas hamdalahnya, bukan pas wasiat takwanya, tapi ketika sudah berdoa, doa-doa untuk kaum muslimin dan lain sebagainya, di situ kita baca zikir. Bacanya 35 kali. Apa yang dibaca? Yaitu baca Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Apa bacanya? Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Dibaca 35 kali. Tapi kalau guru saya kasih ijazah, kasih izin pengamalan, yaitu membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Ahmad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dibaca 35 kali. Terserah deh, mau pilih yang Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, atau Allahumma sholli ala Sayyidina Ahmad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dibaca 35 kali. Insyaallah. Bukan nanti dompet kosong tiba-tiba terisi sendiri, enggak ya. Tapi tetap istilah kata nanti ada jalan kemudahan. Bisa kita butuh tiba-tiba yang enggak disangka-sangka ada itu. Intinya enggak dibiarkan kosong. Ada juga amalan yang unik. Pernah nggak kita ngalamin baju terbalik? Nah, dan ini saya sudah buktikan amalan para habaib. Habib Toha bin Yahya memberikan satu faedah. Kalau kamu mendapati pakai thawban makluban, baju yang terbalik, tapi nggak disengaja ya,
Maka kalau kamu dapati baju ketika pakai baju terbalik, kamu buka lagi itu baju yang terbalik. Pada saat itu kamu bertawasul. Kamu baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihahnya bagaimana? Al-Fatihah ila ruhi Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus wa ila hadratin Nabi SAW Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah. Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus ini bapaknya Habib Abu Bakar yang tadi nurunin hujan susu. Jadi barang siapa yang mendapat baju terbalik, terus dia perbaiki, sementara perbaiki baca Al-Fatihah ditujukan kepada Habib Abu Bakar, Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus, dia baca Al-Fatihah, maka tidak lama pasti nanti dia akan dapat uang pada saat itu. Jadi pada hari itu dia akan dapat uang. Dan saya dapati pengalaman ini dan dijamin 100%. Tapi jangan sengaja ya. Lagi kere nih, nggak ada uang ini. Udah bikin baju terbalik ya. So, ini amalan unik yang nggak didapat di kitab-kitab sembarangan. Biasanya ini dari guru ke guru. Tidak didapatkan di kitab-kitab khusus, tapi dari guru ke guru, dari guru ke guru didapat. Jadi banyak sebetulnya ilmu yang rahasia yang nggak bisa disebarkan kepada khalayak. Banyak sekali. Cuman kita kadang tidak mau mendekati para ulama. Sudah ya? Belum atau sudah? Belum jam 6. Hah? Belum jam 6. Oh, belum jam 6. Sedikit saya bahas masalah fikih ya. Jadi biar dapat masalah tadi tasawufnya dapat, ya kan? Masalah kita supaya dekat sama Allah dapat. Tujuan hidup kita sama Allah sudah dapat. Masalah bulan Rajab juga dapat. Sekarang saya masalah fikih. Hal-hal yang sepele sekedar mungkin mengingatkan kita semua ya. Ada qadail hajah bil makanil al-mu'addi li qadail hajah. Adab-adabnya buang air besar, buang air kecil di tempat yang memang disediakan khusus untuk buang hajat. Jadi ini memang di kamar mandi khusus. Juga ada adab khusus lagi yang lain, yaitu adab ketika kita buang hajat di tempat yang bukan khusus untuk buang hajat, seperti di sungai, di kebun. Itu adab-adabnya beda lagi. Adapun adab kita di WC adalah lumasun na'lain. Yang pertama adalah menggunakan 2 sendal. Jadi sediakan sendal khusus yang aman, yang anti licin di dalam kamar mandi. Itu adabnya. Di samping juga menjaga keselamatan ibadah kita. Kamar mandi adalah tempatnya najis. Dan kita tidak tahu kalau ada najis-najis yang hukmiyah yang nggak bisa terlihat oleh mata. Tiba-tiba habis dari kamar mandi kita nggak sadar bahwasanya ada percikan-percikan air kencing yang masih menempel, yang itu tidak kena basuhan sehingga layak untuk hilang najis tersebut. Sehingga najis yang kecil itu ketika kita keluar dari kamar mandi, kita injakkan lantai dapur kita dan terus merembet ke ruang tengah, ke ruang tempat tidur, kamar tidur, sehingga semua lantai itu kena hukum mutan najis, terkena najis. Kalau kita sholat maka tidak sah sholat di lantai tersebut. Kalau kaki kita basah kena sajadah kita yang sudah kena najis itu, maka jadi tidak sah. Tempat sholat itu tidak memenuhi syarat sebagai tempat yang sah untuk sholat. Jadi kamar mandi itu sebetulnya rumah najis, tapi juga rumah keselamatan buat ibadah kita. Oke, kita bersih kaki kita, tapi ada keluarga kita yang ada kena najis, sehingga najis yang kena di lantai itu mengering. Memang kalau kaki kita kering bersentuhan dengan yang kering itu nggak kena hukum,
Tapi ketika kaki kita basah, kaki kita suci, bersentuhan dengan bekas najis yang sudah mengering, maka jadi aktif lagi. Tubuh anjing kalau dia kering badannya, tidak berkeringat, dan tangan kita kering, itu tidak najis. Kalau kita sentuh badannya anjing tidak najis. Tapi kapan badannya anjing itu berkeringat, walaupun tangan kita kering, di situ aktif, kena najis mughalladah. Wajib kita basuh dengan 7 kali basuhan. Atau badannya anjing kering, tapi tangan kita basah, itu bersentuhan juga akan jadi aktif najis. Ini perlu diketahui bahwa kita dianjurkan, disunahkan menggunakan sandal. Tidak hanya itu, yang berikutnya adalah satrul ra'si, menutup kepala. Jangan kita tanpa penutup kepala. Jadi masuk kamar mandi harus pakai penutup kepala. Dan cukup kalau lubang leher baju itu kita masukin di kepala, itu sudah memenuhi kesunahannya daripada masuk dalam kamar mandi. Ada perbedaan kalangan ulama. Ada sebagian mengatakan tidak boleh pakai kopiah, pakai peci yang dipakai sholat masuk dalam kamar. Ada sebagian bilang ya ditebalikin, ya, supaya berbeda. Kenapa kita harus pakai penutup kepala? Lil amni min adzal jin. Imam Romli, Muhammad Romli, beliau menjelaskan di dalam kitab Syarah Bidayatul Hidayah, Marogil Ubudiyah, disebutkan salah satu manfaat kita pakai penutup kepala adalah supaya aman dari gangguannya jin. Karena jin-jin tempatnya di situ. Jin-jin santet itu semuanya sembunyinya di situ. Kalau orang mengerti, jin-jin sihir itu dia sembunyinya di lubang tempat ngekeknya kita. Jadi kadang ada orang yang ngobatin pasiennya, dia cari-cari lah. Kalau diobatin nih aman-aman, tapi begitu yang ngobatin nggak ada di tempat, muncul lagi itu jin. Karena dia sembunyi. Karena kalau orang tidak jeli, dia nggak bisa dapat itu. Tapi kalau dia jeli bisa dapat itu, dia sembunyi di dalam lubang tempat buang air besar. Yang berikutnya zikir ketika masuk kamar mandi, yang sama-sama kita tahu yaitu bacanya adalah Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ada tambahan riwayat yang lain minar rijzin najis. Jadi kita kalau bisa tulis pakai tulisan latin, ditempel di depan kamar mandi kita. Terus doa keluar kamar mandi juga ditempel, tapi pakai Latin ya, tulisan Latin. Terus juga doa mandi junub, tempel kamar mandi untuk mengajarkan keluarga kita yang belum mengerti. Karena jadi tanggung jawab kita sebagai kepala keluarga. Karena kita yang dituntut, tidak ada azab dan dosa yang begitu besar yang dibawa seorang hamba ketika menghadap Allah dibandingkan seorang suami, seorang bapak yang membiarkan anak istrinya bodoh terhadap perkara agama. Jadi harus ada tanggung jawab. Terus bagaimana nih kalau kita sudah terlanjur masuk kamar mandi tapi lupa baca doa masuk kamar mandi? Apa kita keluar lagi? Kalau sudah terlanjur boleh, kalau kita mau suka keluar lagi. Kalau tidak, mungkin sudah kebelat, kita baca dalam hati. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Terus yang berikutnya mendahului kaki kiri ketika masuk kamar mandi. Jadi tempat-tempat yang jelek kita masuk harus dengan kaki kiri. Tempat-tempat yang setan banyak datang itu harus dengan kaki kiri. Di antaranya apa lagi? Pasar. Pasar itu tempatnya setan itu. Makanya guru saya bilang,
Karena dulu waktu saya mengabdi di Lawang, Jawa Timur, jaga toko busana muslim guru saya, beliau kasih pesan, kalau kita bisa sukses di pasar, maka insya Allah kita akan punya kedudukan tinggi di sisi Allah. Karena pasar ini tempatnya setan, tempatnya nipu, ya, mengurangi timbangan, jual pakaian yang cacat dibilang bagus, pokoknya saling dengki sesama pedagang, pokoknya sudah itu tempatnya yang paling parah. Jadi kalau orang bisa selamat di pasar, itu luar biasa. Jadi harus dahulukan kaki kiri. Terus apalagi masuk kantor pajak, itu juga kaki kiri. Dalam kita pikir, kajian pikir, karena memang dalam Islam tidak ada istilah pajak, adanya hanya zakat. Yang berikutnya, mendahulukan kaki kanan ketika keluar dari kamar mandi. Terus bagaimana kalau kita lagi belanja di pasar, mungkin nemenin istri, termasuk mall ya, mall juga pasar hitungannya, pasar modern. Tiba-tiba kita kebelet pipis, mau buang air kecil atau buang air besar, masuk deh tuh kamar mandi, masuk kaki kiri. Kalau keluar kaki apa? Hah? Kiri Kaki lagi. kiri. Kalau pasar. Itu ada perbedaannya ya. Karena masuk kamar mandi kaki kiri. Begitu dia keluar jadi pasar juga, harus kaki. Itu perbedaannya ya. Kecuali kamar mandi rumah sendiri. Nah, di luar pasar maka masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Itu hanya perbedaan. Dan meniadakan membawa yang ada sebutan nama Allah. Bagaimana kalau HP ada ayat-ayat Al-Quran, biasanya kan ada download kan, aplikasi Al-Quran. Kalau dalam kondisi hidup nggak boleh, makanya kita matikan dulu aplikasinya. Dan juga nggak boleh yang ada setiap yang dimuliakan seperti nama Nabi, atau yang serupa dengannya, seperti tidak boleh membawa kitab-kitab keilmuan, kitab-kitab ulama itu nggak boleh masuk. Dan juga nama-nama para ulama. Fa in saha, kalau dia lupa, wa ada kholaha wa amkanahu ayakhruja. Kalau dia lupa dan tiba-tiba memang sudah ada di dalam dan dia bawa sesuatu hal yang dilarang tadi, maka kalau memungkinkan, masih belum kebelet sekali, masih bisa tahan, kita keluarkan. Wa amma idza lam yastati', kalau dia tidak mampu, dama ala dzalika syai' biyadi, maka dikepel tuh. Hal-hal yang dilarang itu dikepel, jangan sampai terbuka. Awsataro bisain, atau ditutup dengan sesuatu, kaidah khalid fil jaib, seperti dia masukkan ke dalam kantong. Ini kalau darurat. Jadi meskipun ada di saku sesuatu yang misalnya ada Al-Quran kecil dan sebagainya, walaupun ada pembolehan tapi itu darurat saja. Jadi harus dikeluarkan. Kecuali kita bawa tas yang tidak mau nggak mungkin dititipin di luar, karena banyak orang yang nggak amanah sekarang. Ada juga nggak mungkin, jarang orang mau dititipkan sesuatu. Itu boleh kita bawa masuk ke dalam kamar mandi. Yang berikutnya duduk. Jadi kalau buang air kecil duduk. Ada sampai sekarang nih orang-orang yang kagak pernah ngikut pengajian, jadi laki-laki kencing duduk itu diketawain, karena dipikir ngikutin perempuan. Padahal sunnahnya adalah duduk. Karena secara kesehatan sendiri kencing berdiri itu membuat ada gangguan di prostat. Ya. Itu berbahaya. Segala sesuatu pelanggaran kita dengan ajaran Nabi Muhammad pasti dampaknya kerugian, pasti dampaknya mudarat.
darurat buat kehidupan kita. Kalau kita kondisi darurat seperti tempat yang sempit yang gak memungkinkan kita untuk duduk, maka kita diperbolehkan untuk berdiri. Tapi dianjurkan farraja baina rijlain. Kalau kita mau tidak mau darurat kencing berdiri, hendaknya ketika kencing berdiri merenggangkan kaki kita, jangan rapat, dia renggang, supaya percikannya itu tidak kena. Dan ada kebiasaan orang Arab kalau mereka sakit pinggang, sakit ya apa kayak urat kejepit, pokoknya gangguan tulang belakang, mereka mengobatinya dengan kencing berdiri. Jadi di dalam kitab Syama'il Imam Tirmizi meriwayatkan bahwa Nabi SAW pernah kencing berdiri, tapi karena alasan ya, itu pengobatan ya, di bangsa Arab. Jadi bukan menjadi ya, sebagai izin kita boleh kencing berdiri. Itu yang perlu dipahami. Yang berikutnya tidak boleh memandang ke langit. Kalau buang air besar, buang air kecil nggak boleh memandang ke langit. Biar cicak kawin dia lihat. Au ila farji, tidak boleh lihat kemaluannya. Karena melihat kemaluan salah satu sebab yang merusak mata. Kalau nggak percaya, ya perhatikan saja terus. Bahkan menyebabkan kebutaan. Au ila ma yakhruju minhu, atau melihat kotoran yang keluar darinya. Walakin yanzur amama, akan tetapi adabnya buang air besar buang air kecil adalah pandangan ke depan. Jadi tidak boleh memandang ke atas atau ke kemaluan dan kotoran, tapi memandang ke depan. Dan ini ada penjelasannya. Warada inal bisaq al-kharij min asy-syakhsi yurisu waswas wa samratil asnan wa yubtala fa'iluhu bidam. Yang pernah saya jelaskan yang lalu, disebutkan dalam keterangan hadis, sesungguhnya meludah atas sesuatu yang keluar dari seseorang. Maksudnya kita lagi menemani orang buang air besar, seperti anak kecil. Anak kita lagi buang air besar, kita temani, terus kita meludah karena jijik kita meludah, ataupun kita buang air besar terus kita meludah, maka dengan sebab kita meludah itu bisa mewariskan was-was, bisikan-bisikan was-was di dalam hati, ragu-ragu. Jadi kalau kita was-was ini sengsara. Ada orang takbiratul ihramnya saja bisa setengah jam karena was-was. Allah, dia balik lagi. Terus sampai lama baru Allahu Akbar. Itu karena adanya was-was. Atau wudu, dia banyak menggunakan air karena merasa dirinya belum merata air. Itu juga was-was. Jadi harus hati-hati. Was-was itu memang dari setan. Nah, sabab diantaranya timbul was-was adalah meludah ketika buang air besar dan buang air kecil. Dan juga menyebabkan kuningnya gigi. Dan pelakunya akan ditimpa permasalahan darah yang mungkin darah tinggi kah, darah rendah, atau kanker darah kah, pokoknya yang bermasalah dengan darah. Makanya banyak penyakitnya ya orang-orang sekarang kan, karena dari hal perkara kecil saja, dari masalah ludah saja sudah buat penyakit. Beda orang-orang dulu. Orang-orang dulu itu memang hidupnya luar biasa, dekat dengan ulamanya luar biasa. Sampai ada digambarkan di dalam kitab Majmu' Kalam Al-Habib Ahmad bin Abdurrahman As-Segaf,
Jadi ada orang dulu dia buta matanya, memiliki anak hanya seorang gadis. Jadi setiap hari dia pergi mengaji dengan perjalanan yang jauh dan dituntun oleh putri. Di satu hari ketika dia pergi perjalanan untuk menuju tempat belajarnya, tiba-tiba bapaknya ini yang buta ini merasa ingin buang air kecil. Akhirnya pada saat itu dia langsung buka celana, di tempat yang aman tidak dilihat orang, dia langsung buka celana, dia langsung mau langsung buang air kecil. Tiba-tiba ditegur sama anaknya, sama putri. Wahai ayah, waktu lalu, waktu saya duduk-duduk di majelis menemani ayah belajar, saya dengar itu percakapan ustadz-ustadz itu di majelis yang mengatakan kalau kita buang air kecil di tanah yang lapang, maka sebelum kita buang air kecil, tanah itu harus itrib bil aswad, harus dipukul-pukul dengan tongkat supaya mungkin tanah itu yang struktur tanahnya keras, digembur-gemburkan, jadi nanti kalau begitu buang air kecil itu bisa menyerap, itu tanah itu bisa menyerap daripada air kecil dan tidak bisa memercikan daripada najis itu ke pakaian. Oh begitu nak, benar kamu dengar begitu? Iya ayah. Oh ya sudah, akhirnya digemburkan, dia tusuk-tusuk itu tanah sampai gembur, sampai tidak keras, dia kencing di sini. Begitu sudah dia bersihkan najisnya, dia pakai celana lagi, enak, kita pulang. Gak usah datang ke majelis. Sekarang cukup abah dapat satu ilmu yang bisa diamalkan. Jadi orang-orang dulu itu dia belajar ilmu gak usah banyak-banyak, satu ilmu saja tapi diamalkan setiap hari. Kalau satu tahun 365 hari, berarti satu tahun dia sudah mengamalkan 365 keilmuan. Jadi sebetulnya tidak perlu banyak-banyak ilmu, satu ilmu tapi diamalkan. Ya mudah-mudahan kita termasuk orang yang mengamalkan ilmu. Yang berikutnya, wasiwak halul khala yurisul lisan. Gosok gigi sementara buang air besar, buang air kecil. Nah ini orang-orang yang mau kerja nih, karena mau buru-buru ngejar waktu, sekali mendayung 2-3 pulau terlampau ini. Akhirnya sambil buang air besar, dia gosok gigi juga. Padahal punya dampak, tidak disadari dampaknya apa? Yurisun nisyan wal ama, bisa mewariskan sifat lupa dan juga mewariskan kebutaan. Jadi hati-hati ya. Jadi kalau buang air besar, buang air kecil, jangan gosok gigi. Kasih selesai dulu buang air besarnya, buang air kecil, baru kita gosok. Dan juga berlama-lama duduk ketika buang air besar, buang air kecil, yurisu waja'ul kabid wal bawasir. Berlama-lama duduk, berlama-lama jongkok, buang air besar bisa mewariskan penyakit liver. Karena memang ada tekanan. Nah, kalau sementara kita jongkok itu kita ingin ngeden itu kan juga ada tekanan, organ tubuh itu tekan sehingga liver itu terganggu dan juga menyebabkan bawasir. Bawasir itu termasuk ya wasir dan juga penyakit naiknya hawa panas ke kepala sehingga kita sering pusing kepala. Dan itu juga termasuk sebab-sebabnya. Imam Luqmanul Hakim dapat gelar Al-Hakim itu karena sebab ada seorang raja buang air besar kelamaan di kamar mandi, akhirnya dia keluar itu perkataan, wahai raja,
jangan berlama-lama duduk di kamar mandi. Karena lama-lama di kamar mandi bisa menyebabkan penyakit tidur. Dan berikutnya buang ingus sambil buang air besar, buang air kecil. Itu mewariskan yurisus somam, dapat mewariskan tuli, bikin cepat budak. Jadi memang kalau sementara buang ingus kan ada urat-urat saraf itu, ada butuh energi pada saat itu mengeluarkannya. Itu juga menyebabkan kena gangguan pada telinga. Menggerak-gerakkan cincin, apalagi kemarin musim-musim cincinnya. Sambil buang air besar dia lihat cincin. Atau sambil gosok-gosok cincinnya. Ya. Wa takhrikul khatim ya'wi ilai syaitan. Menggerak-gerakkan cincin maka menjadikan sabab ya'wi ilai syaitan. Syaitan bersemayam, bersarang di tempat tersebut. Hari-hari kita bawa setan kemana-mana. Kalau setan, atarnya setan, hawanya setan ada sama kita, ya sudah, bawaannya malas ibadah. Bawaannya senang yang enggak baik. Karena setan hawanya begitu. Wa takalam bila darurah yurisul magat. Berbicara tanpa darurat di kamar mandi itu mewariskan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sampai nyanyi, ini anak-anak muda biasanya. Tapi kalau ada aki-aki menyanyi kamar mandi kebangetan. Ya sedikit lagi ya, kasih selesai ini saja. Dan juga mengganggu malaikat. Ya. Malaikat Raqib Atid itu terganggu. Wa qatalal qumal yabit mau syaitan arba'ina lailah yang siyahu dzikrullah. Membunuh kutu sementara buang air besar, buang air kecil, gatal kepalanya, dia cari kutu, dia dapat, dia bunuh itu kutu. Dampaknya apa? Akan menyebabkan selama 40 malam setan akan bermalam bersamanya dan menyebabkan dia lupa mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara-perkara yang secara logika gak masuk akal. Tapi inilah rahasia-rahasia yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Banyak rahasia-rahasia alam itu yang kita nggak tahu. Bahkan kalau di pedalaman Kalimantan saja, itu kan danau-danau di Kalimantan